Dari Mas Reza Sarip, silahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi, perkenalkan, nama saya Reza Syarif dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Nah, dari penyampaian kedua narasumber tadi, yang saya tangkap, buku Prof. Muim ini mendeskripsikan representasi dari 5 novel yang dibahas, baik itu persoalan budaya, perilaku pribadi, dan sebagainya dari etnis Tionghoa. Nah, representasi ini kan kalau saya tidak keliru berkaitan dengan pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dan representasi ini tadi, seperti yang diterangkan Pak Sainul, itu merupakan gambaran realita yang terdistorsi. Artinya, peristiwa itu bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Nah, kemudian mengenai representasi etnis Tionghoa yang disebutkan dalam 5 novel di buku ini, bagaimana kaitannya dengan pandangan atau teori yang menyebutkan bahwa karya sastra sebagai tiruan dari kenyataan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, langsung saja ditanggapi Pak Dwi, Pak Sainul, bahwa bagaimana pandangan atau teori yang mengatakan bahwa sastra itu cerminan atau tiruan dari kenyataan. Ya, silahkan. Enggak, ini saya dulu atau Pak Sainul dulu? Baik, saya dulu lah daripada dulu. Ya, saya dulu ya. Ya, betul bahwa karya sastra itu adalah tiruan dari kenyataan, tetapi tiruan itu bukan tiruan yang penuh ya. Ada yang meniru karena dia harus masuk akal, karena harus dibaca oleh manusia dalam realitas kenyataannya, tetapi ada juga yang tidak penuh. Ada bagian-bagian yang mungkin terpaksa harus dihilangkan. Jadi karena kita tahu bahwa sastra itu bisa saja bukan karya tunggal dari seorang pengarang ya, kalau kita lihat secara teori ya, tapi juga dia karya editor juga punya peran, tapi juga ada mediasi lain ya, mediasi kepentingan penerbit itu bisa jadi itu. Misalnya awalnya bisa berbelok arah dari keinginan awal pengarangnya yang bisa berseberangan dengan ideologi penerbit misalnya, itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan dalam karya sastra. Tetapi bahwa itu memang tiruan ya betul, dia harus meniru terutama untuk karya yang bersifat realis ya, bukan karya yang sifatnya fantasi atau sebagainya. Itu memang harus meniru karena dia harus masuk akal dan logis dengan logikanya sendiri gitu ya. Saya kira itu. Mungkin Pak Dwi lebih bisa menambahkan banyak ya. Oke, terima kasih. Tentang konsep karya sastra sebagai tiruan. Nah, apakah nanti 5 novel ini sebuah tiruan atau refleksi atau fotokopi atau dari realitas yang ada dalam masyarakat kita kan, nanti kan ujung pertanyaannya kan seperti itu. Kita kenal konsep mimesis ya, kalau dalam sastra itu. Mimesis itu pertama kali diungkapkan oleh zamannya Aristoteles, Plato, kemudian mimesis yang kreatif. Dulu ada orang mengatakan, Plato ya, itu mengatakan bahwa seniman itu tidak lebih baik dari tukang kursi ya. Karena tukang kayu gitu. Karena seniman itu hanya meniru. Kemudian dibantah. Ya meniru tapi ada unsur kreativitas. Konsep mimesis ini terus berkembang sampai positivistik ya, tentang fakta dan fiksi dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dalam teori sastra itu panjang nanti ceritanya tentang konsep mimesis, perkembangannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian abad keberapa itu muncul tentang konsep fakta dan fiksi. Kemudian dipertanyakan lagi, misalnya kalau karya sastra itu fiksi, kalau fiksi itu ada imajinasi dan ketambahan pikirannya pengarang, ketambahan pikirannya orang lain. Nah, apakah berita-berita yang ditampilkan di televisi itu kan juga ditambahi oleh pikirannya editor, kalau menurut Pak Sainul ya, pembuat berita, medianya. Nah, itu kan juga menjadi fiksi kan ya. Misalnya ada kecelakaan, Mbak Dery menyampaikan proses terjadinya kecelakaan, Pak Sainul menyampaikan sebab-sebab kecelakaan karena pemerintah tidak memasang jalan dengan rambu-rambu dengan baik. Kemudian Pak Prof
Muin mengatakan ini karena apa namanya ketidakhati-hatian pengendaranya. Nah, itu kan sudah pikirannya orang masing-masing ya. Ini jadi fiksi kan beritanya. Jadi antara Tempo, Kompas, Suara Merdeka, kemudian Metro TV itu kan beritanya macam-macam. Itu terlihat sekali nanti waktu kampanye politik sebentar lagi nih ya. Jadi kelihatan beda-beda apa. Nah, ini kan juga fiksi sebenarnya. Jadi fiksi itu sekarang menjadi perbedaan realitas dan fiksi itu menjadi sangat kalau realitas itu tidak mungkin terjadi lagi karena realitas itu sekali terjadi ya, seperti Pak Karno menyampaikan proklamasi itu sekali itu terjadi, tapi fakta tentang itu bisa ribuan kali. Nah, itu tergantung dari orang yang membutuhkan. Jadi orang yang butuh fakta itu ya diungkap lagi. Jadi fakta itu pernyataan tentang realitas. Ya, tentang realitas terjadi sesekali. Nah, bagaimana kita memanfaatkan realitas itu di dalam fiksi kan gitu. Nah, realitas dalam fiksi itu kemudian disamarkan ya. Disamarkan, saya mau menyampaikan bahwa pemerintah atau pemerintah kota di tempat saya itu tidak memperhatikan rakyatnya tentang sampah. Saya menyampaikan mungkin ada cerita zaman dulu Cinderella tidak jadi cantik karena keliru membuang sampah, kan gitu. Nah, ini kan jadi apa namanya disimbolkan gitu. Nah, persoalannya sekali lagi saya ungkapkan bahwa karya sastra itu tetap fiksi meskipun itu meniru realitas. Nah, kita itu harus mencari jembatan. Ini fiksi, kalau kita masukkan ke realitas, kita cocokkan ke realitas, itu harus ada jembatannya. Jembatannya itu ada di teori sastra. Kalau Goldman atau struktural genetik itu pandangan dunia. Kalau aliran mazhab Anas itu peralatan mental. Kalau ini apa, kalau kelas sosial, kalau ini apa, dan macam-macam. Teori itu mengatakan itu pada jembatannya. Nah, kita sebagai pengkaji sastra itu harus menunjukkan itu. Tidak bisa kita mencocok-cocokkan. Oh, biar ada peristiwa 65. Oh, di novel ini 65, oh cocok, ini begini. Nggak bisa. Nanti ditertawakan orang sejarah dan sosiologi. Ya, Fakultas Sosiologi, Fisipol, jurusan Sosiologi dan Ilmu Sejarah berbeda menanggapinya. Ya, tapi kalau sastra sebagai fakta sejarah itu bisa sebagai sejarah mental. Jadi lahirnya karya sastra sebagai fakta sejarah. Tapi bukan isinya karya sastra itu fakta sejarah, bukan. Tapi gagasan tentang kelahiran karya sastra yang ditulis itu sebagai fakta sejarah. Itu bisa dipahami ya. Jadi kita tetap memperlakukan itu, mimesis itu adalah tetap fiksi ya. Kita perlu jembatan untuk melihat itu. Nah, 5 novel ini itu sebenarnya mimesis tentang keinginan mereka ingin menghapus stereotip, ingin diakui posisinya, ingin apa macam-macam lah, seperti yang saya katakan ada 3 tadi. Nah, ini saya kira itu Mas Reza ya. Jadi tetap karya sastra meskipun mimesis itu dia harus ada jembatan karena itu hakikatnya adalah fiksi. Nah, fiksi itu dibawa ke kenyataan sehari-hari ini loh, itu yang susah kan di situ. Kan kita cenderungnya nyocok-nyocoke. Oh, ning kono ada peristiwa 65, oh ini kenyataan memang ada. Oh, ini ada peristiwa ini memang ada. Tidak bisa seperti itu. Harus ada jembatan. Nah, itu bisa dijawab di dalam teori sastra. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dwi dan Pak Sainud. Waktunya sudah terbatas, sudah habis ya. Tapi masih ada 1 pertanyaan, barangkali bisa dijawab. Kira takutnya ini ya nanti gelo gitu. Gelo. Mentang-mentang di sini nggak dijawab. Barangkali bisa komentari sedikit nanti Pak untuk pertanyaan ini. Etnis Tionghoa dikatakan sudah membaur seperti orang Indonesia pada umumnya. Lalu apa alasan utama terjadi tragedi Mei 98 ini secara masif di Indonesia? Ini apakah juga tercermin dalam karya sastra terbuka atau vulgar begitu? Barangkali komentar singkatnya Pak. Monggo sudah. Itu sepertinya yang harus dijawab oleh Prof. Fatul itu. Iya, ini waktunya Prof. Fatul menjawab. Oh iya, betul. Saya kira itu Prof. Fatul itu Prof. Fatul. Monggo Prof. Langsung waktu dan ini tanggapannya kami persilahkan Prof. Fatul untuk menanggapi. Prof. Fatul itu ternyata tetangga saya itu. Oh lah. Blitar kan sama. Walah. Oke, kami persilahkan Prof. Fatul. Ya, apa tadi pertanyaannya?